Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sejarah Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh Darussalam. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vander Lumbang Rubing. Perkenalkan, nama saya Joyce Putri Syarmanik. Perkenalkan, nama saya Ciptarini Syamsiah. Perkenalkan, nama saya Zafra Sabrina Fadila. Pertama akan dijelaskan oleh saya. Di bagian utara Pulau Sumatera terdapat Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama yang terdapat di Nusantara. Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan pada abad ke-13 sekitar tahun 1267. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Malik Saleh. Pendirinya sebelumnya bernama Merasilu, karena dia memeluk agama Islam dan mengganti namanya. Pengaruh Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat penyebaran dan perdagangan dan penyebaran Islam di Indonesia, yaitu karena tempatnya yang strategis, menjadinya Kerajaan Samudra Pasai kerajaan terkaya di Nusantara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ciptarini. Selanjutnya ada penyebab kemunduran Kerajaan Samudra Pasai. Sebelumnya Kerajaan Samudra Pasai ini mencapai masa kejayaannya pada tahun 1326 Masehi dan dikenal sebagai pusat perdagangan serta penyebaran Islam di Nusantara. Namun seiring berjalannya waktu, Kerajaan Samudra Pasai ini mengalami kemunduran yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Salah satu penyebab utama kemunduran Samudra Pasai ini adalah perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh keluarga kalangan kerajaan yang memicu konflik internal dan memengaruhi stabilitas pemerintahan. Selain itu, perpindahan pusat perdagangan ke Selat Malaka, terutama setelah berkembangnya Kesultanan Malaka pada abad ke-15 yang semakin menyebabkan Kerajaan Samudra Pasai mulai kehilangan perannya sebagai pelabuhan dagang utama. Kemunduran ini semakin diperparah setelah munculnya kekuatan-kekuatan yang muncul di wilayah sekitar Samudra Pasai, seperti Kesultanan Aceh dan Kesultanan Selat Malaka yang semakin mempersempit wilayah kekuasaan Samudra Pasai. Secara eksternal, Kerajaan Samudra Pasai juga mengalami ancaman militer. Majapahit juga pernah menunjukkan kekhawatirannya terhadap perkembangan perdagangan dan penyebaran Islam di Nusantara yang dilakukan oleh Samudra Pasai. Meskipun serangan secara langsung Majapahit ke Samudra Pasai masih diperdebatkan, pengaruh Majapahit tetap menjadi tekanan politik dan ekonomi bagi Kerajaan Samudra Pasai. Pada akhirnya, Kesultanan Aceh yang sedang berkembang pesat pada awal abad ke-16 menaklukkan Kerajaan Samudra Pasai. Setelah penaklukan itu, Kerajaan Samudra Pasai mulai kehilangan eksistensinya sebagai kerajaan yang merdeka. Lalu selanjutnya akan saya jelaskan tentang sumber-sumber sejarah Kerajaan Aceh Darussalam. Yang pertama ada kitab Bustami Salatin. Itu karya dari Nuruddin Ar-Ramiri. Itu pada 1637 Masehi. Nah, kitab itu menjelaskan tentang agama dan perkembangan sejarah Kerajaan Aceh pada abad ke-16 sampai 17 Masehi. Lalu ada isinya itu menceritakan kehidupan Kerajaan Aceh pada abad ke-16 sampai 17 Masehi. Lalu yang kedua isinya itu ada berisi tentang nasihat untuk raja-raja. Lalu yang kedua ada lonceng Cakradonya. Itu hadiah dari Kaisar Tiongkok melalui Laksamana Cheng Ho. Itu dalam rangka kunjungan ke Nusantara atau kunjungan persahabatan. Itu hubungan diplomatik antara dua kerajaan. Nah, fungsinya ada dua. Yang pertama, awalnya sebagai tanda bahaya di wilayah laut.
namun sempat dicuri atau diambil oleh Portugis. Lalu yang kedua, adanya perubahan fungsi. Setelah lonceng dikembalikan ke kerajaan, jadi berfungsi sebagai alat pemanggil sholat atau dikemanggukan azan. Lalu yang ketiga itu ada makam Sultan Aceh. Itu terletak di Banda Aceh. Nah, komplek makam Raja-Raja Aceh yang menjadi sumber kejayaan dan pesatnya kerajaan Aceh. Lalu makam yang paling megah ada makam Sultan Iskandar Muda. Itu membawa Aceh mencapai puncak kejayaan pada abad ke-17. Lalu bentuk dari makam Sultan Aceh ini itu hiasan ornamen kaligrafi hijau yang menjadi simbol kekuatan religi masyarakat Aceh. Lalu yang terakhir itu ada Masjid Raya Baitur Rahman. Itu dibangun pada masa Sultan Iskandar Muda 1612 Masehi. Nah, fungsinya itu selain sebagai tempat ibadah, berfungsi sebagai tempat destinasi wisata religi dan pendidikan agama Islam. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jaka. Selanjutnya ada kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Darussalam memiliki berbagai pengaruh kepentingan di berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Di bidang politik, kerajaan Aceh memiliki sistem pemerintahan yang rapi dan sistematis, terutama pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya ada di bidang ekonomi. Aceh menjadi pusat perdagangan penting di wilayah Nusantara dengan komoditas utama yaitu ada dada, sutra, mersoleh, dan kopi. Di bidang sosial, masyarakat Aceh memiliki berbagai golongan seperti terumum, yaitu bangsawan, terumum, yaitu ulama. Lalu ada oleh balang, yaitu prajurit, dan selanjutnya ada rakyat biasa. Lalu selanjutnya ada di bidang keagamaan, masyarakat Aceh menjadi pusat penyebaran Islam dan memiliki pengaruh penting di kehidupan masyarakat. Sekian presentasi sejarah tentang Kerajaan Samudra Pasai dan Aceh Darussalam. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.